Baik, selamat datang, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua, di mana kita akan membahas mengenai wira swasta, wirausaha, dan berpikir perubahan. Pada pertemuan pertama, saya mereview ulang kembali. Untuk di pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan mengenai teknis bagaimana perkuliahan kita dilaksanakan. Jadi nanti main goal-nya adalah Anda diajak untuk mencoba mengalami sendiri untuk merancang sebuah bisnis, ya. Anda akan diarahkan menjadi seorang wirausaha. Nanti pada UAS, ya, pada akhir perkuliahan kita, jadi UASnya itu bukan tertulis atau pilihan ganda, tetapi sekali lagi saya tekankan, UAS kita adalah membuat sebuah project bisnis, ya, bisnis plan dengan model bisnis dengan sistem model pemodelan bisnis canvas, ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai filosofinya, mengenai teori serta pendalaman pemahaman kalian mengenai wira swasta, wirausaha, dan berpikir perubahan, ya. Jadi saya minta Anda menyimak ini dengan baik karena ini merupakan proses untuk mengarahkan Anda untuk bisa mengerjakan proyek besar kita, yaitu melaksanakan entrepreneur fair, ya. Nanti kalau tidak ada perubahan, mungkin jika sudah pandemi sudah selesai, bisa jadi entrepreneur fair-nya bisa dilaksanakan secara nyata, ya. Jadi Anda diminta untuk berjualan, tetapi jika masih dirasa keadaan belum memungkinkan, maka Anda hanya diminta untuk presentasi, ya. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan kita. Jadi kita pada hari ini akan lebih fokus kepada filosofinya mengenai teori serta pemahaman kalian, ya, mengenai wira swasta, wirausaha, dan berpikir perubahan. Nah, untuk kompetensi dasar dari mata kuliah kita, jadi yang pertama ya, pasti diharapkan kalau kita seorang mahasiswa, jadi kita diminta untuk berpikir kritis, berpikir ilmiah, ya, dan kreatif, inovatif, sistemik, dan ilmiah tadi sudah saya singgung, ya. Tujuannya apa? Tujuannya diharapkan kalian menjadi seorang profesional, ya, atau seorang ilmuwan. Yang kedua, karena ini ada mata kuliah wirausaha, berarti Anda diharapkan menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis, ya. Jadi ini adalah kompetensi dasar kita dari mata kuliah wirausahaan, sehingga main goal-nya kalian diharapkan bisa menjadi seorang wirausaha ketika nanti lulus dari mata kuliah ini, atau paling tidak minimal Anda memiliki pengalaman menjadi seorang wirausaha, ya. Selanjutnya, nah, apa itu bisnis? Ya, banyak hal pengertian yang bisa kita dapatkan dari bisnis, ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa menjadi wirausahawan yang berbasis pengetahuan dan modal bisnis. Bisnis itu kita bisa mengartikan B itu berbasis ilmu. Jadi diawali dengan ilmunya dulu. Bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah bisnis kalau kita tidak tahu ilmunya, ya. Jadi kita harus tahu ilmunya. Lalu setelah kita punya ilmu, kita juga harus bisa mengembangkan bisnis itu dengan lebih inovatif. Tanpa ada inovasi-inovasi, maka yang terjadi adalah usaha kita, bisnis kita tidak akan maju. Nah, setelah kita memiliki ilmu dan kita bisa mengembangkan secara inovatif, ya, jelas kita harus punya strategi. Maka S yang nomor 3 adalah strategi. Strategi untuk apa? Untuk bisa memenangkan pasar, ya, pasar persaingan tentunya. Jadi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, dibutuhkan strategi yang baik, yang jitu, sehingga kompetitor-kompetitor kita bisa dikalahkan dan persaingan itu bisa kita menangkan. Nah, setelah kita punya ilmu, punya inovasi, punya strategi, maka N yang selanjutnya adalah niat, ya. Nah, kalau udah punya ilmu, inovasi, strategi, kalau nggak punya niat, ya ini dari dalam sendiri, ya. Ini motivasi yang harus kita tekankan, dan ini sangat penting. Harus ada niat, ya. Kalau tidak ada niat, walaupun Anda punya ilmunya, mengetahui ilmu mata kuliah ini, ada ilmunya, lalu Anda bisa berinovasi, ya. Anda bisa
mengembangkan dengan baik dengan strategi yang sudah Anda kembangkan. Namun kalau nggak punya niat mengembangkan bisnis, maka yang terjadi wirausaha yang mau Anda kembangkan, bisnis yang mau Anda gunakan ya tidak ada berjalan ya. Maka setelah ada niat, memang yang terakhir itu harus diimbangi dengan informasi teknologi. Serta kalau menjadi seorang wirausaha itu memang harus punya jaringan. Maka S yang terakhir itu supel. Maka ini adalah bisnis. Ini dianggap bukan modal uang ya, bukan modal uang, bukan bisnis dalam arti ekonomi, tetapi bisnis itu bisa dipahami menjadi berbasis ilmu. Jadi Anda harus tahu ilmunya, harus inovatif, harus bisa membuat strategi, dan harus ada niat. Ya, setelah ada niat maka harus diimbangi dengan informasi, teknologi, serta supel. Ini adalah dasar pengantar kita untuk memahami bagaimana bisnis itu bisa dikembangkan ya. Ini ada sebuah case menarik ya. Jadi hampir setiap kesempatan mahasiswa ditanya, apakah tujuan Anda setelah lulus kuliah dari BSI? Ada banyak sekali jawabannya ya. Ada yang mau jadi seorang pekerja ya. Ada punya mimpi menjadi PNS, mengikuti tes CPNS. Ada yang bermimpi kan ini manajemen ya, menjadi manajer ya, manajer lini, menjadi pimpinan perusahaan, bekerja di perusahaan yang bonafit, itu sah-sah saja, oke saja, itu sebuah mimpi. Tapi ketika kita melihat lagi dengan kacamata yang berbeda, maka ini adalah satu alternatif bagi jalan hidup kalian ya. Anda bisa menjadi pegawai. Sampai kapan jadi pegawai ya? Anda bisa menjadi karyawan ya. Tetapi ketika Anda berpikir berbeda, changing your mind ya, ada sebuah perubahan dalam diri Anda lepas dari zona nyaman, maka di sini terjadi sebuah perubahan. Nah, ini adalah suatu alternatif ya menjadi seorang wirausaha. Selanjutnya ya, jadi kenapa kok tidak mau memulai begitu ya? Kenapa? Karena menjadi wirausaha itu kadangkala banyak sekali halangan dan hambatannya, ya. Jadi mungkin saja dalam diri mahasiswa tadi itu niat ya, mahasiswa sulit untuk mau dan memulai berusaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Ini suatu niat ya, suatu niat, dan ini karakter. Jadi kalau memang karakternya itu karakter yang menunggu dan tidak langsung melakukan sebuah inovasi, maka yang terjadi ide-ide yang ada hanya sebatas ide ya. Juga bisa jadi kenapa tidak mau berwirausaha, bisa jadi lingkungan budaya masyarakat, mungkin dari keluarga ya, menganggap bahwa wirausaha itu adalah suatu dunia lain di sana yang membuat kalian itu rugi, yang lebih enak menjadi karyawan ya. Atau budaya dari keluarganya memang berasal dari keluarga pegawai yang dari pagi sampai malam bekerja dan digaji sesuai dengan jam kerjanya. Atau hal lainnya karena memang tidak ada pengalaman dan pengetahuan berusaha. Nah, ini adalah fakta ya, fakta di lapangan bahwa kenapa wirausaha ini, entrepreneurship atau entrepreneur, menjadi being entrepreneur itu menjadi sebuah an alternative way ya, menjadi sebuah jalan alternatif ya, karena faktanya sekarang pada saat-saat seperti ini, apalagi saat pandemi seperti ini, banyak sekali sudah di pabrik-pabrik besar itu tenaga manusia sudah mulai dikurangi ya, untuk maintenance-nya lebih mudah untuk dilakukan menggunakan mesin ya. Contoh nyatanya apa? Sekarang untuk di tol itu sudah menggunakan e-tol ya. Artinya apa? Sudah hampir banyak penjaga tol itu sudah dipangkas habis. Jadi seluruh karena adanya teknologi, maka perubahan mindset manusia menjadi tenaga itu sudah digantikan oleh mesin ya. Lalu ini yang terjadi ya, karena terjadi polemik ya, seperti misalnya tenaga kerja asing dari Cina yang datang ya, ini sudah umum sekali terjadi dalam kehidupan kita. Atau misalnya kita melihat
di Indonesia, di Jakarta ini banyak sekali tenaga-tenaga asing yang sudah menduduki level-level pimpinan ya, baik itu dari Amerika, dari Jepang misalnya, bahkan dari Filipina, dari negara-negara ASEAN itu sudah mulai memasuki bisnis-bisnis atau bidang-bidang pekerjaan yang biasa dimasuki oleh orang-orang kita. Skill-skill yang dibutuhkan ini bukan lagi soal skill juga ya, tetapi juga lebih kepada kemampuan bangsa lain untuk maintenance dirinya sendiri ya. Nah, yang fakta lainnya bahwa pekerjaan yang ada itu tidak sebanding dengan lulusan sekolah dan perguruan tinggi ya. Ini ada pertumbuhan produk yang besar. Bayangkan saja, jadi satu keluarga memiliki 2 atau 3 anak ya, dalam satu keluarga memiliki 2-3 anak, sedangkan jumlah perusahaan yang ada pada saat ini itu berkurang. Apalagi dengan kondisi dan situasi saat ini di mana para pemegang modal ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan sekalipun sudah melakukan efisiensi ya. Jadi efisiensinya adalah mengurangi jumlah karyawan. Ini adalah fakta-fakta di lapangan. Mengapa ya, sekali lagi, menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu menjadi alternatif. Ini adalah kondisinya ya. Coba dilihat dulu. Bayangkan saja, ini salah satu contoh ketika ada pembukaan tenaga kerja ya. Ini di bursa tenaga kerja, pendaftaran Gojek dan macam-macam. Kita mulai harus mengubah mindset kita ya. Bukan lagi menjadi pekerja ya. Seperti contoh lain, misalnya Anda mau jadi PNS, Anda harus bertarung dengan puluhan ribu putra bangsa terbaik ya. Jadi ini adalah fakta ya, yang harus kita renungkan masing-masing. Saya mengajak Anda untuk mulai berpikir, ini adalah salah satu alternatif ketika nanti Anda lulus. Bukan lagi di benak Anda, di mindset kalian untuk menjadi seorang karyawan ya, sebatas karyawan. Bagaimana ketika berjuang bersama-sama di sini? Bayangkan ini job fair ya. Puluhan ribu lulusan dari kampus-kampus itu berjuang hanya untuk mendapatkan 2 atau 3 kursi untuk di pekerjaan ya. Maka ada sebuah solusi ya. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur. Ya, BSI sedang bergerak untuk melaksanakan itu. Maka salah satunya, contohnya yang nyata adalah dengan mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini memang mengajak kita semua ya, Anda semua yang saya ajar ini, untuk mengubah mindset ya. Jangan takut untuk berubah, untuk bergerak dari zona nyaman Anda, bahwa mereka harus mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Ya, lulusannya mampu menjadi job creator, bukan lagi menjadi job seeker. Ini sedang digalakkan oleh BSI. Seperti pada pertemuan pertama saya sudah sempat untuk menyinggung mengenai masalah ini ya. Dan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan ya. Kita masuk dulu untuk filosofinya ya. Jadi definisi wira swasta itu wira dan swasta ya. Istilah wira swasta atau wirausaha. Oke. Pelopornya itu Dr. Suparman Suhamijaya, bahwa menekankan peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Ya, ini adalah pelopornya Dr. Suparman Suhamiharja. Jadi kata wira swasta ini kalau kita tarik lagi dari akar kata, jadi istilahnya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki pengertian wira, swasta. Wira berarti manusia ya. Ini bahasa Sanskerta, bahasa yang digunakan berabad-abad yang lampau ya, yang berhubungan dengan bahasa India ya. Jadi wira swasta itu kalau kita bisa pecah menjadi wira swasta ya. Wira itu berarti manusia unggul ya. Lalu sta itu adalah berdiri sendiri ya. Swasta, swa itu sendiri ya. Jadi stanya itu adalah saudagar. Jadi kalau diartikan bahwa manusia unggul
ya yang mampu untuk berdiri sendiri, untuk dapat memiliki akal ya, karena ini sesuatu adalah seribu dan dagar, artinya akal ya, sound seribu dan dagar ya, jadi artinya seribu akal. Nah, untuk pengertian ini, definisi-definisi ini saya tidak akan membahas lebih panjang ya, ini soal bahasa saja, tetapi ini perlu dipahami secara konteks kita, seperti pembahasan mengenai wirausaha dan kata entrepreneur ya, dalam bahasa Inggris ya, go between atau perantara, wira berarti berani, usaha adalah daya upaya. Ini adalah definisi saja ya. Kita lanjut ke selanjutnya ya, untuk pemahaman kita. Ini adalah definisi awal yang membawa kita ke pemahaman ya. Lalu menurut para ahli ya, ini bisa kita kutip, menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal, skill. Menurut ahli ekonomi. Jadi kata orang ekonomi, wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi, modal, tenaga. Jadi kata kuncinya adalah produksi, alam, tenaga, modal, dan skill. Untuk apa? Tujuan berproduksi. Oke. Untuk ahli psikologis, wirausaha adalah seorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh suatu tujuan, ya. Jadi memang ini adalah ada dorongan kekuatan dari dalam. Tadi saya sempat singgung di awal, ada niat, ya. Ini harus ada niat. Maka dari ahli psikologis mengatakan wirausaha itu berawal dari niat, ya. Menurut ahli bisnismen, wirausaha merupakan ancaman atau pesaing baru, bisa juga partner, pemasok, konsumen, orang yang bisa diajak kerjasama. Jadi memang wirausaha ini bisa menjadi ancaman ya. Karena kenapa? Karena dia bisa mengembangkan produknya sendiri ya, bisa mengembangkan bisnis sendiri, bisa jadi partner juga ya untuk pemasok ya. Ahli pemodal mengatakan wirausaha itu adalah yang menciptakan kesejahteraan ya, karena dia menciptakan lapangan kerja baru. Untuk 3 jenis wirausaha ini saya mengutip dari Insinyur Ciputra. Ciputra sendiri adalah seorang wirausaha yang sangat top ya. Kalau kita tahu perumahan Ciputra ya, ini beliau sendiri yang menjadi role model kita ya. Ada 3 jenis. Yang pertama necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Ini biasanya level-level seperti ini kalau sudah tidak dapat pekerjaan, tidak ada bidang-bidang lain yang bisa menghasilkan uang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus jadi wirausaha ya. Lalu ada replicative entrepreneur ya. Jadi ini tadi saya sempat menyinggung dengan kata istilah inovasi ya. Jadi cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan kejatuhan ya. Jadi replicative entrepreneur. Yang ketiga ada innovative entrepreneur. Ya, ini adalah jenis yang ketiga, yang inovatif, yang berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatnya ya. Dari ketiga ini mana yang lebih baik ya? Kalau necessity ini karena memang keadaan nih. Kalau udah nggak ada pekerjaan lain, maka pilihannya menjadi seorang entrepreneur ya. Dan konsep ini apakah salah? Ya tidak, saya katakan salah juga ya. Karena sekali lagi itu adalah motivasi, tetapi yang terbaik adalah kita menjadi seorang inovatif entrepreneur. Artinya bahwa kita harus terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Maka kita harus berani melihat peluang-peluang yang ada. Maka untuk menjadi seorang entrepreneur, ya the good entrepreneur, dia harus bisa melihat peluang dan strategi untuk bisa memenangkan persaingan ya. Ini 3 jenis wirausaha ini tolong Anda cermati. Biasanya materi-materi seperti ini yang kita akan gunakan untuk ujian UTS kita ya. Lalu untuk selanjutnya, kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur? Jadi T. Kiyosaki ya, kalau Anda suka membaca T. Kiyosaki, cash flow quadrant, beliau membagi manusia itu menjadi 4 kuadran, ada 4 ya. Saya coba perlihatkan kuadrannya. Jadi ini adalah bentuk manusia ya. Jadi dia employee, business owner, self-employed, dan investor. Jadi 4 jenis manusia di dalam bisnis ya. Employee, you have a job. Business owner, you own a system and people work for you.
Jadi ini adalah kuadran pertama ini punya pekerjaan dulu. Pegawai-pegawai ya. Business owner, ya Anda punya sistem, Anda punya orang yang bekerja kepada Anda. Self-employed, you own a job. Jadi ini masuk di sini ya. Kita masuk di sini. Jadi kita punya pekerjaannya sendiri ya. Investor ya, jadi money work for you. Jadi ini penekannya adalah uang yang bekerja untuk kita ya. Ini menurut T. Kiyosaki dengan kuadran flow-nya ya. Jadi apa relevansinya terhadap kita? Kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur ya? Ya, tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa memang menjadi seorang entrepreneur itu berbeda dengan seorang karyawan ya. Maka tadi ada 4 kuadran yang bisa kalian pahami. Maka ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwa inilah gambaran perbedaan wirausaha dengan karyawan. Saya kutip dari Sunaria ya. Kalau karyawan memiliki penghasilan yang pasti, ya jelas wirausaha itu bervariasi. Kadang ya kecil, kadang yang besar, sehingga tidak aman. Dan karyawan selalu berada dalam zona nyaman ya. Lalu wirausaha memiliki peluang untuk jadi orang kaya. Apakah menjadi karyawan tidak kaya? Iya, kaya juga ya, tapi peluangnya relatif. Seberapa besar dan seberapa kuat Anda berusaha ya. Lalu pekerjaannya tuh biasanya tidak rutin. Ya, kadang-kala tidak rutin ya. Biasanya ada by job ya, tapi kalau ini karyawan kerja bersifat rutin dalam arti begini. Anda bekerja jam 7 pagi, setengah 8 pagi, pulang jam 5 sore. Ini rutin dilakukan ya. Wirausaha, dia misalnya buka usaha, misalnya toko jam 9, begitu ya, jam 4 sudah tutup, karena kenapa? Sudah habis barang-barangnya. Jadi tidak rutin, ya kadang juga harus sampai malam, tergantung dari produksi yang dijual ya. Kalau emang sudah habis ya, mau buka apa lagi gitu ya. Efeknya apa? Dia memiliki kebebasan waktu. Sedangkan karyawan, ya pasti tidak bebas waktunya. Ya Anda harus datang ke kantor jam 8 pagi. Kalau tidak datang jam 8 pagi, Anda kena SP. Atau bisa kena saja Anda kena PHK karena sering terlambat begitu. Karena marah bos dan macam-macam ya. Nah, tentunya saja dengan kebebasan-kebebasan tersebut pasti ada hal-hal negatif di dalam wirausaha. Karena sekali lagi karena penghasilannya bervariasi, kadang besar, kadang kecil, sesuai dengan kondisi market ya, maka tidak ada ketidakpastian ya. Kalau Anda takut butuh yang kepastian, jadi karyawan saja ya, pasti ada kepastian. Mau perusahaan itu untung ya, mau perusahaan itu bangkrut ya, itu semua ada hitung-hitungannya. Sedangkan Anda ketika menjadi wirausaha, Anda bangkrut, Anda untung, ditanggung oleh Anda sendiri ya. Kalau misalnya perusahaan bangkrut, mengalami kerugian, Anda tidak mendapat tidak menanggung efeknya. Yang menanggung adalah bos Anda ya. Dan ini adalah perbedaan mendasar ya. Jadi adanya ketidakpastian. Maka ini menjadi alasan banyak orang kenapa enggan untuk menjadi seorang wirausaha, karena ini bukan zona yang nyaman ya. Sekali lagi, kalau Anda adalah orang yang berani, Anda berani untuk berjalan di ketidakpastian, berani untuk berjuang ya, maka pilihannya, solusinya adalah alternatif jalan kehidupan Anda mungkin bisa masuk menjadi seorang wirausaha ya. Dan kenapa ini saya tawarkan kepada Anda? Memang ini membutuhkan kreativitas dan inovasi ya. Biasanya untuk karyawan ya hanya menunggu instruksi saja. Misalnya Anda mau mengerjakan sesuatu begitu ya, Anda tidak perlu harus berpikir berat begitu ya. Anda tinggal menunggu bos Anda menyuruh Anda untuk mengerjakan sesuatu ya. Dan karena ini dia independen, maka tidak ada ketergantungan ya. Tetapi itu sekali lagi harus ada resiko ya. Karena resikonya tinggi, maka dia harus berani untuk
kreatif. Ya, kalau menjadi karyawan tidak ada resiko ya, terbesar ya paling Anda kena marah bos gitu ya. Kalau Anda salah, Anda di omel-omel bos. Kalau perusahaan rugi, tetap Anda gajian ya. Kalau misalnya perusahaan untung ya Anda tetap gajian segitu juga, tidak ada perubahan ya. Jadi resiko relatif rendah ya. Bagaimana menjadi bos? Ya bisa saja, tetapi agak sulit ya. Persaingannya misalnya untuk menjadi level manager begitu, pengalaman yang sudah dengan rekan-rekan yang ada gitu ya. Ketika sharing dengan saya, memang untuk menjadi top level sampai dengan general manager, sampai dengan komisaris utama misalnya, menjadi direktur utama di rootnya, ya itu susah ya, butuhkan effort yang sangat kuat ya, sangat besar. Kalau untuk wirausaha ya terbuka untuk belum jadi bos ya, karena kenapa? Karena usaha Anda yang milik Anda sendiri pasti menjadi bos. Ini salah satu ciri-ciri ya, dan ini adalah pembeda kita, ada 9 pembeda yang membedakan wirausaha dengan karyawan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan menjadi seorang wirausaha tadi sempat saya singgung ya, keuntungannya jadi ada terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Terbuka peluang untuk apa? Mendemonstrasikan kemampuan serta potensi Anda secara penuh ya. Kalau Anda punya potensi yang besar, maka Anda bisa menjadi seorang entrepreneur pilihannya ya. Lalu peluang-peluang lainnya ya, keuntungan bisa Anda dapatkan secara maksimal ya. Juga bisa membantu masyarakat dengan apa ya? Kalau Anda punya usaha pasti Anda membutuhkan tenaga ya. Jadi Anda bisa membuka peluang usaha untuk masyarakat ya. Dan untuk menjadi bos itu terbuka lebar, karena kenapa? Kalau Anda yang punya usaha, ada karyawan yang bekerja untuk Anda ya otomatis Anda menjadi bosnya ya. Ini kelemahannya ya. Jadi pasti ada strong point, ada weak point-nya juga ya. Untuk kelemahannya ya, tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa memang risiko besar di sini. Bisa saja tidak laku produk yang Anda jual ya, bisa saja bangkrut ya, tidak pasti pendapatannya. Jam kerjanya panjang ya, iya. Jadi kalau misalnya Anda mau mendapatkan keuntungan yang maksimal, Anda harus berani berjualan lebih panjang. Orang pulang kerja jam 4, jam 5, tapi Anda mungkin saja untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, Anda bisa menutup toko Anda misalnya sampai pukul 8 malam begitu ya. Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil, sebab dia harus berhemat ya. Jadi memang untuk menjadi wirausaha ini harus banyak melakukan apa istilahnya, kalau orang Jawa itu bilang prihatin ya. Jadi kita berhemat-hemat dahulu ya, untuk membangun bisnis itu tidak mudah ya. Jadi harus ada usaha-usaha. Tapi kalau sudah sampai pada titik kesuksesan, Anda akan tersenyum melihat segala perjuangan keras Anda ya. Dan dia harus berani untuk mengambil keputusan, maka tanggung jawabnya sangat besar ya. Nah, ini yang harus kita cermati ya. Ini filosofi semua yang saya akan share kepada rekan-rekan sekalian, bahwa bagaimana kita memulainya. Jadi sekali lagi, yang bisa merubah diri kita bukan keadaan, bukan juga situasi, bukan orang lain, tetapi pola pikir ya. Ketika pola pikirnya Anda sudah berubah, sudah Anda ganti ya, maka perubahan itu otomatis akan terjadi ya. Jadi mindsetnya itu, kalau menurut ahli psikologi Carol Dweck mengatakan ada fixed mindset ya, bahwa intelijensi, bakat, sifat, fungsi, hereditas, keturunan ya. Jadi berpikir bahwa menjadi entrepreneur itu udah bakat ya, keturunan juga gitu ya. Kalau saya bisa menganalogikan ya, kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu ya. Jadi berpikir bahwa menjadi seorang wirausaha itu keturunan, gift ya, bakat ya. Jadi kalau tidak ada keturunan wirausaha, saya takut nih orang tua saya bukan berasal dari pekerjanya, bukan wirausaha, nanti gagal. Ini fix mindset jatuhnya ya.
Lalu apa ciri-cirinya? Ya, kalau ada tantangan, dia menghindar, ya. Lalu mudah menyerah bahwa usaha yang udah dia buat tidak ada gunanya, ya. Dan cenderung tertutup, jadi tidak berani untuk dikritik, ya. Lalu dia merasa terancam dengan orang lain. Ini ciri-cirinya fixed mindset. Lalu growth mindset atau mindset berkembang. Growth mindset ini pada dasarnya itu dia percaya bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu, ya. Jadi dia tidak berpikir lagi bahwa itu merupakan bakat, ya. Bahwa menjadi seorang wirausaha itu bukan lagi dia berpikir bahwa orang tuanya seorang wirausaha, begitu diturunkan dari bakat, dari kemampuan orang tua, tidak. Tetapi dia berpikir bahwa kualitas-kualitas dasar seorang yang menjadi seorang wirausaha itu diolah dalam proses. Maka saya selalu memegang teguh prinsip bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Maka di sini ada keyakinan bahwa seseorang itu dapat berubah, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan upaya-upaya tertentu, ya. Kalau tidak ada keinginan berubah, ya tidak ada, ya. Ini adalah growth mindset, ya. Ini apa cirinya? Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi keturunan, ya. Jadi misalnya Anda berpikir bahwa orang tua saya ini bukan seorang wirausaha, misalnya PNS, pekerja, begitu, ya. Nah, orang-orang seperti ini tidak berpikir seperti itu, ya. Jadi dia berpikir bahwa sekali lagi proses yang terpenting untuk dapat mengubah seseorang, ya. Ciri-cirinya apa? Tentu saja mereka-mereka yang memiliki growth mindset ini atau pola pikir yang dapat berkembang, ciri-ciri biasa kalau ada tantangan, ya, dia akan mencari alasan. Ya, seringkali kita dihadapkan pada pilihan, ya. Misal ketika hujan begitu, ya, ada pilihannya, ada dua. Anda mau membuat alasan dengan hujan itu, atau alasan itu menjadi sebuah tantangan, hujan itu menjadi sebuah tantangan Anda untuk bisa Anda kalahkan. Misalnya Anda kasusnya mau kuliah misalnya, ya, hujan jaringan error begitu, ya. Anda bisa membuat 1000 alasan dari hal tersebut, ya. Tetapi kalau orang yang memiliki mindsetnya adalah growth mindset, maka hujan bukan lagi penghalang, tetapi sebuah tantangan di mana dia harus bisa mengalahkan, ya. Dan tidak melihat bahwa kegagalan itu suatu hal yang buruk, yang menghentikan, ya. Jadi kegagalan itu adalah proses sukses yang tertunda, ya. Berpandangan positif terhadap usaha, dan dia open, ya, open terhadap criticize, ya. Jadi dikritik itu dia open, ya. Menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Ini dia, karena dia berani untuk dikritik, dia berani untuk melihat kesuksesan orang lain. Dan ini yang harus kita miliki, ya. Growth mindset ini memang perlu diolah, ya, tidak serta-merta dan didapatkan, tetapi ini harus diolah sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, sehingga kita bisa melihat bahwa suatu hal itu membutuhkan sebuah proses, dan kita tidak melihat segala hal itu berdasarkan hanya sebuah bakat, ya, suatu keturunan, tetapi suatu proses untuk menciptakan kesuksesan, ya. Selanjutnya, ini komponen mindset, ada paradigma, cara pandang, ya, keyakinan dasar, ya, keyakinan, nilai dasar, norma-norma, ya, serta sifat dan karakter, ya. Bagaimana cara membuat mindset positif? Jadi kita harus bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, ya. Contohnya apa? Kalau ada masalah, ya, kita melihat jangan hanya pada titik masalahnya saja, tetapi kita melihat sisi lain dari masalah tersebut, ya. Fokus dan bersungguh-sungguh, kerja keras, berpikir positif, dan selalu bersyukur. Ini adalah 5 jalan untuk bisa membentuk mindset positif Anda. Nah, bagaimana untuk bisa membentuk sebuah mindset entrepreneur? Jadi ini ada pilihan-pilihan mindset,
ya. Jadi untuk mengubah pola pikir tersebut ini ada beberapa mindset kita, misalnya pengusaha pilihan mulia, pengusaha kayak ide, pengusaha mengatur waktu, bukan diatur waktu. Ini mindset ya. Pengusaha gajian tiap hari, ya dong. Kalau kita menjadi pengusaha, kita dihitungnya bukan gaji bulanan, tapi harian ya. Pengusaha itu bos, pengusaha luas pergaulannya, pengusaha itu mandiri, pengusaha solusi kaya, pengusaha mewariskan usahanya. Ya, ini adalah contoh-contoh mindset ya yang bisa Anda tanamkan dalam diri Anda. Misalnya menjadi pengusaha itu pilihan mulia. Kenapa mulia? Ya tadi itu. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk orang lain. Misalnya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Dengan menjadi pengusaha berarti Anda membantu orang lain. Ini menjadi pengusaha pilihan mulia ya. Untuk mulai usaha itu kita butuh 3M, bukan 3 miliar, tetapi motivasi, mindset yang tepat, dan make it. Apa make it? Lakukan saja ya. Mindset tepat, produktif, kreatif, dan positif ya. Jadi untuk bisa sampai ke sana kita harus men-setting pola pikir kita menjadi crazy rich ya. Untuk itu harus ada hasrat, harus ada motivasi yang menguatkan kita. Bukan cuman tadi saya singgung di awal, kita tahu ilmunya, kita tahu strateginya, kita bisa berinovasi, tapi kalau tidak ada hasrat ya untuk menjadi crazy rich ya akan sia-sia ya. Bagaimana mencari ide? Jadi ide itu bisa banyak hal ya. Bisa bermula adanya produk baru ya, masalah misalnya hari-hari saat ini kita dihadapi dengan COVID-19 ya, COVID-19 misalnya. Apa dong yang menjadi masalahnya? Kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain ya, social distance. Kita membutuhkan peralatan-peralatan khusus. Bagaimana caranya? Anda bisa menciptakan solusinya, bisa menciptakan usaha baru, misalnya pembuatan masker, tetapi masker tersebut terintegrasi ya begitu ya, misalnya dengan face shield dengan masker misalnya. Karena yang sudah maskernya tidak ada face shieldnya misalnya ya. Lalu ada kesenjangan supply dan demand ya, jadi permintaan dan penawaran itu lebih banyak mintanya gitu ya, tapi persediaan tidak ada. Maka di sini kita harus bisa mengisi celah-celah tersebut ya. Ada prinsip 3M tadi yang saya sebut ya, ada mulai dari yang disukai, hobi, yang mulai dari disukai, mulai yang disenangi, dan mulai sekarang ya. Mulai yang disukai, mulai yang dikuasai, mulai dari sekarang ya. Kalau dari sekarang mau kapan lagi ya. Nah, untuk bisnisnya ada prinsip 3A. Apalagi itu 3A? Amati, tiru persis, amati, tiru modifikasi, amati, buat sendiri. Ini prinsip bisnis ya. Ini tadi saya gambarkan mengenai Robert Kiyosaki tadi ya. Kita ada di mana? Anda bisa melihat sendiri posisi Anda saat ini di mana. Ya, apakah Anda adalah seorang employee, punya pekerjaan, pegawai begitu ya, punya bisnis sendiri? Apakah Anda adalah self-employed, ya, punya pekerjaan yang Anda bangun sendiri, ya? Anda seorang investor, uangnya yang bekerja untuk Anda, ya. Nah, ini sudah masuk dalam kelompok, ya. Nanti tugasnya minggu depan, ya. Kelompoknya sudah ada. Tadi saya sudah sempat ngomong dengan ketua kelas di grup juga, saya sudah bilang bahwa kelompoknya kita formasinya itu 5 nya 5 kali ditambah 4-nya 2 kali ditambah 3 ya. Jadi di kelompok 1 sampai dengan 5 jangan dirubah, formasinya tetap sama. Yang berubah itu ada di kelompoknya 6 dan 7 ya tadi ya. Dan kelompok terakhir itu isinya hanya 3 orang. Bagaimana tugasnya? Ini minggu depan dikumpulkan ya dalam bentuk link Google Drive. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang Anda harus berikan itu bukan bukan di share gitu ya. Tugasnya bukan dikirim via email, enggak, nanti linknya saja dimasukkan di WhatsApp group saja ya, atau di WhatsApp group. Tapi pastikan bahwa Google Drive Anda disetting untuk siapa saja bisa mengakses. Jadi saya bisa mengakses langsung.
Saya tidak menggunakan email karena email saya sudah penuh. Dari semester kemarin itu saya berikan email saya dan sudah banyak sekali email-email tugas. Jadi kalau satu kelas isinya 40 orang, saya semester kemarin dapat 8 kelas, itu sudah full mengirim saya email. Saya belum dilihat satu persatu ya. Jadi daripada nanti takutnya tertutup ya, tertimpa-timpa, maka saya minta kita bisa lakukan itu di WhatsApp grupnya saja ya, dengan menggunakan Google Drive. Caranya bagaimana tugasnya? Nah, tugasnya ini dia. Nah, ini merupakan proses pertama ya. Jadi Anda tuliskan di dalam apa namanya? Di dalam tugas Anda company profile ya, company profile. Ya, katalog, expander dan brosur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nanti Anda dan seluruh kelompok Anda ya, tidak usah bertemu ya, tidak usah pakai bertemu. Tidak usah bikin bertemu saja, yang penting kelompok Anda, ketua kelompoknya membuat sebuah video dan menceritakan company profile Anda. Jadi ada dua ya. Anda ketik company profile Anda, lalu buat katalog, lalu buat desain expander. Desain expander ya nggak usah dicetak ya. Desain expander dan brosur. Sekali lagi, company profile, katalog, expander dan brosur. Company profile yang Anda ketik. Perusahaannya apa, usahanya apa. Tadi saya lihat ada beraneka ragam, itu sangat bagus sekali. Ya, jadi Anda bikin itu dan Anda masukkan itu di dalam Google Drive. Nanti linknya taruh di tempat saya. Nah, ketua kelompok bertugas untuk membuat video ya, menceritakan bisnisnya ya. Kalau perlu Anda presentasi mengenai bisnis Anda. Nanti saya akan lihat ya. Itu dari saya, jadi untuk tugasnya ini. Nah, ini untuk latihan soal pertemuan kedua ini, saya akan perlihatkan kepada Anda ya. Oke, saya akan kasih waktu untuk nanti Anda tulis ya. Tulisnya di mana, di apa namanya, di LMS-nya nanti ya. Anda buat itu ya. Dan itu tadi untuk Google Drive-nya saya teringat bukan hanya di WhatsApp group, tetapi Anda bisa lampirkan di LMS ya, di e-learning kita. Nanti e-learning bisa kalian cek. Saya sudah tambahkan beberapa item di sana. Nanti kalau misalnya belum ada linknya, masukkan saja di Google Drive ya, beserta dengan latihan pertemuan kita ini. Kalau sudah ada linknya, silahkan dilampirkan di Google Drive, di e-learning kita dan di WhatsApp grup kita. Ya, sekali lagi tugasnya ada dua. Anda buat video, ya, ketua kelompoknya membuat video mengenai company profile. Anda upload di video Anda ceritakan secara detail, secara rinci apa usaha Anda ya. Dan setelah itu Anda ketik, Anda buat ini tugas kelompok ya. Nanti tuliskan di situ, kalau teman Anda tidak berkontribusi, ya, sekali lagi, teman Anda tidak berkontribusi dalam pembuatan ini, Anda tuliskan di bawahnya nama kelompok atau nama teman Anda yang tidak berkontribusi dengan format nama _name ya. Yang tidak mengerjakan ini tuliskan, nanti saya akan langsung kurangi nilainya. Jadi ketua kelompok memimpin anggota-anggotanya untuk membuat company profile, katalog, expander, dan brosur. Itu desainnya Anda taruh di Word ya. Anda buat itu, Anda simpan di Google Drive. Linknya Google Drive-nya Anda buat edit untuk semua orang. Jadi saya tidak perlu minta akses kepada Anda ya. Jadi saya bisa langsung akses itu. Anda kirim Google Drive-nya di WhatsApp group. Dan kalau juga nanti e-learningnya, web e-learning BSI-nya sudah bisa diakses, maka Anda bisa lakukan mengupload
tugas Anda di link tersebut ya. Untuk latihan soal pertemuan kedua nanti saya akan juga tampilkan di di WhatsApp grup kita atau nanti di e-learning kita ya. Tapi untuk video saya bukan dulu di sini. Nah, setelah ini saya akan share kepada Anda cara pengisian IF2, web IF2 ya. Tadi ada banyak sekali pertanyaan yang harus Anda isi. Ya, ketua kelompok wajib untuk mengisi itu. Jadi, nanti ketua kelompok silahkan Anda lihat email Anda, passwordnya, lalu Anda masukkan username dan password di IF2, ya. Lalu silahkan diisi. Nanti kalau namanya anggota ada yang salah, silahkan konfirmasi saya di WhatsApp grup. Ini latihan soal pertemuan kedua, silahkan dilihat. Selanjutnya, good. Ya, demikian untuk pertemuan kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, saya minta Anda untuk berikan komen dengan format nama underscore NIM. Nama underscore NIM underscore kelas underscore kampus ya. Lebih detail lagi, nama underscore NIM underscore kelas underscore kampus ya. Nama NIM kampus ya. Nama NIM kelas kampus, nama NIM kelas kampus. Anda ketikkan itu di bagian kolom komen YouTube. Kalau berguna boleh silakan di subscribe dan di like. Kalau tidak berguna tidak apa-apa, tidak butuhkan subscribe Anda, tetapi yang penting Anda memahami video pembahasan ini. Terima kasih, Rangga di sini. Tuhan memberkati kita semua.